Orang yang dilahir barukan oleh Allah apa? Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, kekasih Tuhan. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Itu Brian yang tadi sudah mulai ajar ada keselamatan di luar Yesus. Orang yang mengajarkan ada keselamatan di luar Yesus, ini adalah penghinaan kepada pengorbanan Yesus di Golgota. Andai kata Bapak Ibu, kalau ada jalan lain selain Yesus, maka kematian Yesus di Golgota adalah kematian terkonyol. Dia datang menjelma jadi manusia hanya untuk menjadi salah satu jalan, tidak mungkin. Dia datang menjelma jadi manusia supaya menjadi satu-satunya jalan. 1 Timotius 2 ayat 5 bilang apa? Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berkaitan dengan tema besar kita, dikaitkan dengan nats tadi. Sebenarnya kunci dari seseorang itu manusia rohani atau bukan adalah ada Roh Kudus atau tidak dalam dirinya. Amin. Ada Roh Kudus atau tidak. Kalau tidak ada Roh Kudus, repot. Saya senang kita puji-pujian tadi. Seperti connect begitu, saya sudah ulang-ulang kalau pergi khotbah di mana-mana. Apa yang saya mau khotbah itu connect dengan puji-pujian. Roh tercurah dari surga dan seterusnya. Saya senang sekali. Saya mau khotbah Roh Kudus. Puji-pujian banyak tentang Roh Kudus. Apalagi kita gereja Pantekosta, penekanan utama kita adalah Roh Kudus dengan karya-karyanya. Jangan sampai bilang belajar teologi ya. Saya tidak anti teologi, saya suka belajar teologi ya. Tapi jangan belajar teologi ya sampai meremehkan pekerjaan roh. Aduh, jangan. Belajar teologi ya, yes. Tapi kita percaya, apalagi gereja Pantekosta. Amin. Hanya tinggal kita lihat kaitan Roh Kudus dengan firman. Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan firman. Amin. Tidak bisa dipisahkan dengan firman. Jadi tidak bisa orang bilang, saya dipimpin Roh Allah, saya dipimpin Roh Kudus, saya anak Allah, tapi remehkan firman. Tidak bisa. Beberapa hal yang mau saya soroti bagi kita malam ini adalah, yang pertama, Roh Kudus yang ada di dalam manusia rohani itu tidak bisa dipisahkan dengan pemberitaan Injil. Amin. Kenapa Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta? Alasan utama adalah supaya murid-murid pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Itu dulu yang paling utama, pemberitaan Injil. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita berurusan dengan manusia-manusia duniawi juga. Manusia duniawi bilang Injil itu bodoh. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya, saudara-saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi orang yang akan binasa kalau ngomong salib, bodoh. Yesus satu-satunya jalan, bodoh. Yesus itu Allah, bodoh. Kalian bisa-bisanya sembah manusia. Kalian bisa-bisanya, kata mereka, angkat manusia jadi Tuhan. Benarkah Kristen angkat manusia jadi Tuhan? Tidak.
Yesus itu benar-benar Allah. Amin. Allah dalam arti setinggi-tingginya. Tapi mereka bilang bodoh. Kenapa mereka bilang bodoh? Baca di 1 Korintus 2 ayat 14 tadi. Alasannya mereka tidak dipimpin roh, Bapak Ibu. Perhatikan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Betul. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kenapa mereka menganggap pemberitaan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Setelah menjadi manusia dia mati di Golgota supaya melalui kematian dan kebangkitannya menjadi satu-satunya akses masuk surga. Tapi kenapa mereka bilang bodoh? Ayat ini berkata karena mereka tidak bisa terima apa yang berasal dari roh Allah. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang hari ini hatimu percaya, mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan. Amin.